Hai for Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiang Ye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ningki yang berada di perguruan Tang disambut oleh teman-temannya yang berada di sana dan mereka mengucapkan selamat kepada Ningki. Tak lama kemudian Master Tao menemuinya dengan mengajak Ningki untuk menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Ningki bertanya kepada Master Tao kenapa harus dirinya yang menjadi murid Master Tao tersebut. Kemudian Master Tao mengatakan jika Ningki telah berhasil melewati ujian tahap kedua dan pastinya Ningki merupakan orang yang hebat sehingga ia meminta Ningki untuk menemuinya esok hari. Dengan bersamaan terlihat penasihat kerajaan menemui mereka dan penasihat kerajaan Tang meminta Ningki untuk mengikuti dirinya bertemu dengan sang Kaisar Li saat ini. Sementara tim penyelidik kerajaan Tang menemui Ling dengan mengatakan jika orang yang telah membunuh penjabat kerajaan terdahulu adalah Ningki. Mendengar hal itu, Ling pun dengan segera pergi dari sana untuk memberikan informasi ini kepada Jenderal Xiao Ho. Dan Ningki yang telah tiba di istana kerajaan Tang langsung bertemu dengan sang kaisar. Saat itu sang kaisar sangatlah bangga kepada Ningki dikarenakan dia sudah lulus mengikuti ujian yang kedua untuk menjadi murid guru besar. Kemudian Putri Liu pun menemui mereka dengan mengatakan kepada ayahnya jika ia telah mengenal Ningki sebelumnya dan memberitahu jika Ningki merupakan orang yang sangatlah hebat. Di sana ia meminta kepada ayahnya untuk mengizinkan Ningki mengajari Hunyuan dikarenakan menurutnya Ningki adalah orang yang paling tepat, sehingga sang kaisar yang mendengar permintaan itu tentu saja menyetujuinya. Keesokan harinya, Ningki yang berada di toko kecantikan untuk membeli parfum untuk Sang-Sang. Dan di saat dirinya sedang pergi dari sana, terlihat beberapa pasukan dari Xiao Ho berusaha mengikutinya. Yang ternyata Ningki telah menyadari kalau saat ini dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Dengan segera ia pun mencoba melarikan diri dari sana. Namun pasukan dari Xiao Ho ini berhasil mengapung Ningki sehingga pertarungan pun terjadi. Yang pada akhirnya ia pun berhasil kabur dari pasukan tersebut. Namun ia dicegat oleh pengawal kakek Wei Guang. Dan kakek Wei Guang itu merupakan mantan pemimpin kuil siling yang saat ini berada di dalam penjara. Saat itu Ningki seperti pusing dan tak mampu untuk berdiri sehingga ia pun harus pingsan di sana. Dengan Sang-Sang yang mengetahui jika Ningki yang tidak pulang semalaman, ia pun mencoba pergi untuk mencari keberadaan Ningki saat ini. Dan terlihat ia mencari ke sana kemari namun tetap saja ia tidak menemui keberadaan Ningki. Kemudian ia pun menemui Putri Liu dengan menceritakan semuanya mengenai Ningki yang semalaman tidak pulang ke rumah dan keberadaannya sampai saat ini belum diketahui. Putri Liu yang mendengar hal tersebut lalu memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mencari keberadaan Ningki saat ini. Setelah itu Sang-Sang yang memiliki penciuman yang tajam mengetahui bau badan Ningki dan ia pun tak sengaja menemukan sebuah benda yang terjatuh yang ternyata itu merupakan bedak yang sebelumnya dibeli oleh Ningki. Menyadari ada yang tidak beres, ia pun dengan segera pergi menemui Master Tao untuk meminta bantuan. Kemudian Master Tao pun mencoba menerawang posisi terakhir Ningki sebelum menghilang menggunakan bedak tersebut. Sehingga Master Tao pun melihat jika Ningki telah diculik oleh anak buah dari kakek Wei Guang. Mengetahui hal itu mereka pun dengan segera mencari keberadaan Ningki saat ini. Sementara itu kondisi Ningki tidak berdaya akibat bunyi lonceng dari pria tersebut. Dan pria itu pun mengatakan jika dia akan membawa Ningki ke hadapan seseorang, yaitu kakek Wei Guang. Di tempat lain, Jenderal Xiao Ho mendapatkan informasi dari anak buahnya dengan mengatakan jika yang membunuh pejabat tinggi terdahulu adalah Ningki. Mengetahui hal itu, Xiao Ho pun menjadi marah dikarenakan ia tahu jika Ningki merupakan satu-satunya orang yang masih hidup di saat ia dulu pernah membantai habis seluruh keluarganya yang dimiliki Ningki termasuk Jenderal Lin. Sementara Master Tao dan Sang-Sang terus saja mencari keberadaan Ningki. Namun tiba-tiba payung yang dipegang oleh Sang-Sang terjatuh dan langsung menunjuk arah keberadaan Ningki saat ini.
Dan benar saja Ningki memang berada di tempat tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, pria itu pun mengeluarkan kekuatan kultivator miliknya, sementara Master Tao menggunakan kekuatan simbol untuk menahan serangan tersebut. Namun tak lama kemudian dari kejauhan datang sebuah pedang yang tiba-tiba menusuk pria itu dari belakang. Dan saat itu Master Tao menyadari jika pedang itu merupakan milik Junmo, yang pada akhirnya Ningki pun berhasil diselamatkan dan dibawa pulang oleh Master Tao. Di malam harinya, Ningki pun berterima kasih kepada Master Tao karena sudah mau menolongnya, dan Master Tao akan selalu menolongnya. Dikarenakan bagaimanapun juga Ningki merupakan satu-satunya murid yang ia miliki saat ini, dan ia menganggap Ningki nantinya bisa menjadi penerusnya. Setelah itu Master Tao pun akan mengatur jadwal latihan Ningki yang akan selalu bergantian antara latihan di perguruan Tang dan belajar bersama Master Tao. Bahkan Master Tao juga memberikan sebuah benda dan kertas, yang saat itu Ningki pun belum mengerti apa maksud dari benda dan kertas tersebut. Singkatnya terlihat Yang Lu menemui Ningki. Di sana Yang Lu memberitahu kepada Ningki jika Junmo yang telah menyelamatkan Ningki sebelumnya, yang membuat Ningki bertanya kepada Yang Lu siapa yang telah berniat membunuhnya saat itu. Yang Lu mengatakan jika orang tersebut merupakan pasukan dari Jenderal Xiao, dan tak hanya itu saja Ningki juga diincar oleh pasukan Kuil Siling. Terlihat Yang Lu merasa heran kepada Ningki kenapa semua orang tersebut berniat untuk membunuhnya. Kemudian Yang Lu pun mengajaknya untuk menemui satu persatu murid yang dimiliki oleh guru besar, dengan mengatakan kepada Ningki jika mereka juga merupakan kakak seperguruan dari Ningki saat ini. Terlihat Yang Lu dan Ningki menemui kakak ketujuh di sana, dan Yang Lu memberitahunya jika kakak ketujuh ini merupakan ahli informasi yang berada di perguruan ini. Lalu di saat mereka menemui kakak ke-9 dan kakak ke-10, seketika badan mereka bergerak dengan sendirinya. Kedua kakak seperguruan yang mereka temui ini adalah kembar, dan mereka memiliki kekuatan yang bisa menggerakkan badan seseorang hanya mendengarkan suara musik yang dimainkannya itu. Kemudian mereka melanjutkan untuk bertemu dengan kakak seperguruan yang ke-11. Terlihat kakak seperguruan ini memiliki kekuatan untuk menganalisis semua yang terjadi di perguruan. Kemudian di saat mereka menemui kakak ke-6 dan kakak ke-4, Ningki menyadari jika merekalah yang telah memasang jebakan di ujian tahap kedua kemarin. Saat itu kakak ke-6 mengatakan kepada Ningki jika ialah orang yang membuat baju perang untuk Jenderal Xiao. Ningki lalu bertanya kepadanya apa yang membedakan baju perang itu dengan baju perang lainnya. Dan kakak ke-6 mengatakan jika masalah itu bisa Ningki tanyakan kepada kakak ke-4, dikarenakan kakak ke-4 lah yang telah merancang baju tersebut. Akan tetapi di saat Ningki bertanya kepadanya, tak disangka pertanyaan tersebut diabaikan oleh kakak ke-4, dan ia tidak menganggap keberadaan Ningki di sana. Singkatnya mereka pun kembali ke rumah Yang Lu. Ningki mengatakan kepada Yang Lu jika dirinya ingin bertemu dengan Junmo. Namun sebelum Ningki bertemu dengan Junmo, Yang Lu memberitahu Ningki jika Junmo sangatlah berbeda dari yang lainnya, dikarenakan Junmo merupakan orang yang sangatlah disiplin dan selalu menaati semua peraturan yang diberikan oleh guru besar. Singkatnya di saat mereka bertemu dengan Junmo, Ningki berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan dirinya saat itu. Dan tak henti-hentinya Ningki pun memuji kehebatan dari Junmo, yang hal tersebut membuat Junmo merasa kesal dan menutup mulut Ningki dengan kekuatannya agar Ningki tidak banyak berbicara kepadanya. Kemudian Junmo mengatakan agar Ningki untuk berlatih lebih keras lagi, dikarenakan jika Ningki masih lemah ia akan membuat malu nama baik perguruan dan membuat malu nama baik dari guru besar. Dikarenakan ke-13 murid dari guru besar merupakan orang pilihan, dan sebelum pergi Junmo pun memberikan sebuah plakat kepada Ningki, yang dimana plakat tersebut merupakan sebuah tanda seseorang di saat menjadi murid dari guru besar. Singkatnya Master Tao pun menemui Ningki. Di sana ia memberitahukan bahwa hari ini merupakan hari pertama Ningki untuk berlatih spiritual simbol bersamanya. Sang Master pun memegang tangan Ningki dengan mencoba menulis sebuah spiritual yang dibimbing oleh dirinya.
yang ternyata Ningki dapat mengalirkan spiritual tersebut dari tangannya. Setelah itu ia juga memberitahukan kepada Ningki jika kekuatan spiritual simbol hanya bisa dipelajari untuk orang yang memiliki bakat saja, dan Master Tao melihat bakat tersebut berada di dalam tubuh Ningki. Sementara itu di tempat lain, Ming Qi telah kembali ke kerajaan Yan. Di sana ia memberikan hormat kepada kaisar kerajaan Yan yang merupakan ayahnya sendiri. Sang ayah kembali mengingatkan kepada Ming Qi jika rencana mereka dari awal adalah membalaskan dendam kepada kerajaan Tang yang sudah menghancurkan kerajaan Yan milik mereka, dan sang ayah meminta Ming Qi tidak boleh lupa akan misinya tersebut. Kemudian sang ayah mengatakan ia akan mengangkat Ming Qi sebagai kaisar kerajaan Yan yang berikutnya. Dikarenakan saat ini sang ayah sudah kecewa terhadap Long Qing yang telah gagal di ujian perguruan di kerajaan Tang, maka dari itu Ming Qi lah satu-satunya orang yang akan menjadi sang kaisar berikutnya di kerajaan Yan. Dan di malam harinya, saat ini Ningki membaca isi kertas yang diberikan oleh Master Tao kepadanya, yang ternyata isi kertas itu merupakan tulisan spiritual simbol, dan ia harus mengingat semua spiritual tersebut. Keesokan paginya, ia pun masih duduk di sana dengan kondisi yang sangatlah lemas dikarenakan tidak tidur semalaman. Akibat ia terus saja merenungi isi tulisan dari kertas tersebut yang sampai saat ini ia belum tahu maksudnya. Singkatnya ia pun kembali ke gunung perguruan Tang untuk berlatih di sana. Namun ia bukannya berlatih, justru ia disuruh oleh kakak seperguruannya untuk mengantarkan makanan kepada mereka. Dan dikarenakan ia merupakan adik seperguruan yang baru, ia pun harus rela atas perintah tersebut. Setelah itu Ningki pun pulang ke kediamannya yang langsung bertemu dengan Master Tao dengan mengajaknya keluar di sekitaran kerajaan Tang. Di sana Master Tao menjelaskan mengenai kerajaan Tang dan kekuatan spiritual simbol kepada Ningki. Terlihat hubungan mereka berdua pun sudah semakin dekat seperti ayah dan anak. Di lain sisi, Long Qing menemui kakek Wei Guang di penjara kuil siling. Di sana Long Qing merasa bersalah dikarenakan ia yang merupakan harapan kakek Wei Guang satu-satunya untuk bisa menjadi murid di perguruan Tang justru telah gagal dan kalah dari seorang pria biasa. Di sana kakek Wei Guang mengatakan jika Ningki bukanlah orang yang biasa, sudah sepantasnya Long Qing kalah darinya, sehingga sudah saatnya ia keluar dari penjara tersebut yang sudah terkurung di sana selama 15 tahun lamanya oleh ketua Cumo. Kemudian kakek Wei Guang tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang seketika tubuhnya bersinar dan jeruji besi di sana dengan mudah dihancurkan olehnya. Long Qing yang melihatnya saat itu hanya bisa terdiam dikarenakan melihat kekuatan kakek Wei Guang yang begitu dahsyat. Segel yang di penjara itu pun dirasakan oleh Cumo yang hal tersebut membuatnya seketika muntah darah dan ia pun menyadari jika kakek Wei Guang telah keluar dari penjara. Dan saking dahsyatnya kehadiran kakek Wei Guang membuat cuaca seketika menjadi gelap. Hal tersebut dapat dirasakan oleh guru besar dan kakak pertama, dan mereka mengetahui jika kakek Wei Guang saat ini telah kembali. Bahkan Master Tao juga menyadari akan kehadiran kakek Wei Guang dengan mengatakan apabila kakek Wei Guang tiba di kerajaan Tang, maka itu tandanya musibah akan kembali terjadi. Dikarenakan kabarnya kakek Wei Guang di saat dulu pernah membuat kekacauan yang sangat besar di kerajaan Tang. Bahkan Master Tao mengakui kekuatan yang dimiliki oleh kakek Wei Guang tersebut yang hanya bisa dikalahkan oleh guru besar. Di sana pun ia mengatakan jika ia berencana mengajarkan Ningki semua ilmu spiritual simbol dengan segera. Meskipun terlalu cepat, namun ia ingin melihat Ningki menjadi kuat dikarenakan ia memiliki sebuah alasan yang belum bisa ia ceritakan. Ia pun berjanji di suatu saat nanti ia pun akan menjelaskan semuanya kenapa ia bersikeras ingin membuat Ningki menjadi yang paling terkuat. Singkatnya Ningki meminta kepada Junmo jika ia ingin belajar mengembangkan spiritual, yang salah satunya adalah mempelajari spiritual pedang yang merupakan kekuatan yang dapat mengendalikan sebuah pedang tanpa harus menyentuhnya. Singkatnya pembelajaran pun dimulai. Terlihat seluruh kakak seperguruan Ningki hadir di sana dan ingin melihat Ningki. Lalu Ningki diberikan beberapa spiritual yang harus ia ingat. Setelah itu Junmo pun memberikan pisau kayu dan Ningki harus bisa mengendalikan pisau kayu tersebut agar tidak jatuh. Kemudian seluruh kakak seperguruan memperhatikannya dengan sangat serius dan Ningki pun berusaha untuk berkonsentrasi agar tidak menjatuhkan pisau kayu tersebut. Namun pisau itu pun harus terjatuh ke sungai.
Ia pun mencoba mengendalikannya kembali dan pada akhirnya ia pun berhasil mengambil pisau tersebut tanpa harus menyentuhnya. Namun Junmo mengatakan jika apa yang dilakukan Ningki barusan adalah masih dasar dan ia tak yakin jika Ningki memiliki bakat menjadi seorang kultivator. Setelah itu Ningki menemui kakak ketujuh. Saat itu kakak ketujuh menunjukkan keahliannya kepada Ningki. Dan Ningki yang sedang mempelajari spiritual pedang seketika menjadi bingung. Dikarenakan menurut Ningki mempelajari jarum terbang juga sangatlah menarik. Sementara itu Yulian memberikan kitab kepada Yang Lu, yang dimana kitab tersebut telah dibuat oleh Yulian, yang bertujuan untuk membantu Ningki saat ia latihan di perguruan nanti. Dan Yulian juga berpesan kepada Yang Lu agar dia tidak mengatakan kepada Ningki mengenai kitab tersebut dari mana asalnya. Terlihat Ningki menemui kakak keempat dan kakak keenam. Saat itu Ningki berusaha menarik perhatian mereka, yang ternyata tujuan Ningki berada di sana dikarenakan ia ingin meminta mereka membuatkan sebuah senjata. Bahkan ia pun akan membayarnya. Singkatnya Ningki yang telah membawa uang dengan segera menemui mereka kembali, yang saat itu ia pun meminta mereka untuk membuatkan pedang yang sangatlah hebat. Sehingga mereka yang melihat uang dari Ningki langsung menyetujui hal tersebut dan berjanji akan membuat pedang seperti yang diinginkan Ningki. Setelah itu semua murid dari guru besar melakukan pertemuan. Saat itu mereka membahas tentang perkembangan Ningki saat ini. Dan terlihat mereka sangat merasa ragu jika Ningki bisa bertahan di perguruan tersebut, mengingat kekuatan Ningki yang saat ini masih lemah. Namun tadi disangka Yang Lu mengatakan kepada mereka semua, walaupun secara kekuatan Ningki sangatlah lemah, namun Ningki memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain, yaitu semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Sementara terlihat kakak pertama yang bernama Liu sedang bersama guru besar. Dan saat itu Liu berpesan kepada mereka agar selalu memberikan semangat kepada Ningki, dikarenakan bagaimanapun juga Ningki merupakan adik seperguruan mereka saat ini. Guru besar juga mengatakan kepada mereka jika Ningki merupakan murid dari Master Tao, sehingga mereka tidak boleh melarang Ningki untuk bertemu dengan Master Tao. Sedangkan saat ini Ningki bersama Master Tao sedang berada di gerbang ketiga Kerajaan Tang. Di sana terdapat sebuah patung burung Phoenix yang membuat Ningki merasa ketakutan saat melihat patung burung tersebut. Master Tao yang melihat hal itu mencoba memakai spiritual simbolnya untuk melihat yang telah terjadi di saat itu. Yang pada akhirnya Master Tao pun mengetahui jika orang yang telah membangunkan patung burung tersebut sebelumnya adalah Ningki. Sehingga Master Tao menghiburnya dengan mengatakan jika Ningki orang yang sangatlah beruntung, dikarenakan sangat banyak sekali orang di luar yang menginginkan posisi Ningki saat ini. Dikarenakan Ningki tidak hanya menjadi seorang murid dari guru besar, namun Ningki pun merupakan satu-satunya murid yang dimiliki oleh Master Tao. Dan terlihat Master Tao mencoba mengajak Ningki untuk masuk ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Ningki bertanya kepada Master Tao. Dengan penasaran ia mengatakan apa fungsi dari tempat tersebut. Master Tao menjelaskan jika tempat ini merupakan tempat komunikasi untuk memberikan informasi ke seluruh titik Kerajaan Tang jika di saat terjadi masalah yang sangat besar atau terjadi serangan dari musuh. Dan Master Tao pun memberitahu Ningki jika ialah orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Di saat itu terlihat Ningki berada di teras halaman kediamannya. Di sana Ningki mencoba untuk menggunakan spiritual simbolnya yang sudah ia pelajari dari Master Tao. Dan tak disangka Ningki pun berhasil mengeluarkan spiritual simbol tersebut yang membuat dirinya dan Sangsang sangatlah bahagia dikarenakan Ningki telah berhasil dengan cepat mempelajari kultivasinya. Yang ternyata di balik itu semua, kakak seperguruan Ningki yang berada di hutan perguruan mengetahui hal tersebut. Mereka pun ikut merasa sangatlah bahagia, yang dimana adik seperguruannya ini sudah bisa menggunakan spiritual simbol untuk yang pertama kalinya. Dan berita tersebut juga terdengar oleh Master Tao. Saat itu Master Tao merasa begitu senang dikarenakan murid satu-satunya yang ia miliki saat ini telah dengan cepat menggunakan spiritual simbol yang ia ajarkan kepadanya. Di tempat lain, Bai Fei dan Long Qing menemui Ketua Chumo. Terlihat Wakil Ketua Siling memberitahu mereka jika Ningki merupakan musibah bagi kuil Siling. Dan sang wakil merasa takut jika nanti Ningki bisa menguasai kitab langit tersebut. Maka dari itu sang wakil berencana untuk membunuh Ningki.
Sementara saat ini, Ling menemui Xiao Ho dengan mengatakan jika Ningki telah menjadi murid dari guru besar. Bahkan Ningki juga merupakan murid pertama yang dimiliki oleh Master Tao. Saat ini Ling sangatlah sulit untuk membunuh Ningki, yang dimana Ningki merupakan murid dari dua orang master yang sangatlah hebat. Singkatnya, saat ini Sang Kaisar sedang mengadakan rapat, dikarenakan ia mengetahui jika masing-masing kerajaan sedang melatih prajurit mereka agar menjadi yang paling terkuat. Sang Kaisar juga mendapatkan informasi jika kerajaan Tang miliknya juga sedang diserang dari berbagai penjuru. Maka dari itu ia memerintahkan pasukannya untuk memberitahukan kepada Ningki jika ia akan menjadikan Ningki sebagai pemimpin pasukan dari perguruan Tang untuk berlatih di sebuah tempat yang bernama hutan alam liar. Mendengar hal tersebut, semua orang yang terlihat menentang keputusan dari Sang Kaisar, dikarenakan menurut mereka Ningki saat ini masih lemah, yang seharusnya Sang Kaisar memerintahkan seseorang yang lebih tepat dan kuat untuk melatih murid perguruan Tang. Namun Sang Kaisar saat ini percaya jika Ningki mampu menjadi seorang pemimpin pasukan. Dan sementara kuil Siling saat ini juga mengutus Long King untuk pergi ke hutan alam liar, dikarenakan di sana terdapat sebuah barang legenda yang bernama Kitab Langit, dan Cumo telah mengutus Long King untuk mendapatkan Kitab Langit tersebut. Sementara Putri Liu telah mendapatkan informasi mengenai Ningki yang nantinya akan menjadi pemimpin pasukan untuk melatih murid perguruan di hutan alam liar, yang membuat sang putri menjadi cemas dikarenakan dia tahu sifat ayahnya yang selalu memberikan perintah pasti memiliki maksud tersendiri. Dan di tempat lain, Master Tao yang mengetahui perintah dari Sang Kaisar saat ini menduga jika Sang Kaisar pasti sudah sengaja mengirim Ningki ke hutan alam liar, dikarenakan ia tahu di sana terdapat sebuah kitab langit, dan pastinya secara tak langsung Sang Kaisar menginginkan Ningki untuk mendapatkan kitab langit tersebut tanpa Ningki ataupun semua orang menyadarinya. Dan di kuil Siling saat ini Cumo juga mengutus seorang pasukan yang bernama Bai Fei untuk menemani Long King pergi ke hutan alam liar dengan maksud untuk mendapatkan kitab langit tersebut. Dan mendengarkan perintah itu, Bai Fei pun menerimanya dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, yang pada akhirnya senjata yang Ningki buatkan dari kakak seperguruannya telah selesai. Terlihat ia memegang dua pedang dan langsung mencobanya. Setelah itu ia pun dibuatkan sebuah panah, yang dimana panah tersebut memiliki kekuatan spiritual. Namun kakak seperguruannya meminta Ningki untuk tidak mencobanya saat ini, dikarenakan kekuatan di panah itu sangatlah luar biasa, yang harus Ningki coba di saat kondisi terdesak saja dan hanya bisa digunakan sekali saja. Tak lama kemudian Junmo menghampiri mereka. Di sana Junmo mengatakan jika Ningki mendapatkan perintah dari Sang Kaisar untuk menjadi pemimpin pasukan untuk membawa murid perguruan Tang di hutan alam liar. Di sana Ningki akan berlatih dengan murid perguruan Tang, yang dimana Ningki juga akan diutus menjadi pemimpin pasukan nantinya, yang membuat Ningki mendengarnya menjadi terkejut. Kemudian Ningki pun kembali ke kediamannya dengan mengatakan jika ia akan pergi ke hutan alam liar yang jaraknya sangatlah jauh. Bahkan ia juga tidak tahu harus berapa lama akan kembali. Dan Sang ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Maka dari itu ia sudah mempersiapkan semua barang-barang mereka. Mendengar hal itu, Ningki mengatakan jika dia akan pergi seorang diri dan Sang harus tetap berada di sini. Sang mendengar jika Ningki tidak bisa mengajaknya untuk pergi membuatnya seketika bersedih, dikarenakan selama ini kemanapun Ningki pergi selalu bersamanya. Hal itu terpaksa Ningki lakukan karena ia tak ingin terjadi apa-apa dengan Sang. Kemudian Ningki bersama Sang pergi menemui Putri Liu, dan di sana Sang mengajak adik sang putri untuk bermain. Sementara Putri Liu terlihat mengkhawatirkan Ningki yang akan pergi, dikarenakan hutan alam liar berada di wilayah Huang dan wilayah itu sangatlah berbahaya. Apabila Ningki tidak ingin pergi, sang putri bisa mengusahakan kepada ayahnya untuk membatalkan kepergian Ningki. Namun di sini Ningki menolak akan hal tersebut, dikarenakan baginya bisa berlatih di hutan alam liar merupakan suatu kebanggaan untuk dirinya. Ia tidak takut sama sekali akan bahaya yang akan menimpanya, dikarenakan baginya bahaya itu merupakan sebuah pembelajaran untuk nanti agar ia bisa menjadi yang paling terkuat. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.